Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Akhirnya gue bikin video review buku lagi setelah ya udah lama gue nggak bikin review buku. Dan sekarang gue kembali untuk mereview sebuah buku yang menurut gue keren banget. Jadi kalian kalau yang belum baca harus baca segera, oke? Yang pengen gue review adalah buku yang bernama Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Fun fact-nya, gue menemukan buku ini dari salah satu member boyband Korea, yaitu BTS, Jin. Jadi gue tuh lagi scroll-scroll sosial media, Instagram, menemukan buku-buku yang dibaca oleh member-member BTS. Dan salah satunya buku ini. Buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino, yang membuat gue kayak ada di mesin waktu. Jadi buku ini tuh latar belakang waktunya itu banyak banget. Ada yang di masa sekarang, ada yang tahun 40-an, 90-an, 70-an. Jadi kita tuh seakan dibawa ke masa lalu dan masa depan. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang kakek yang bernama Namiya, yang mempunyai toko kelontong yang bernama Toko Kelontong Namiya. Jadi si kakek ini tuh sering sekali membuat konsultasi gratis kepada orang-orang yang ingin bercerita, berkeluh kesah tentang hidupnya, atau hanya sekedar minta saran gimana caranya dapat nilai bagus di sekolah. Jadi si kakek ini sering sekali memberikan nasihat-nasihat dia kepada orang tersebut yang mengirim surat. Tapi katanya sejauh dia memberikan konsultasi itu tidak ada yang benar-benar serius. Maksudnya serius itu adalah tentang kehidupan yang benar-benar berat gitu. Paling-paling katanya hanya dalam buku ini paling ya gimana caranya dapat nilai 100 di sekolah, bagaimana caranya nilainya bagus lah di sekolah. Tapi pada suatu hari ada satu surat yang diterima oleh si kakek tersebut, dan dia yang membuat dia terheran-heran karena surat itu bukan ditulis tapi diketik, yang dimana pada zaman kakek itu, di zaman Namiya-san, belum banyak ditemukan mesin-mesin ketik. Jadi dia terheran-heran dan dia akhirnya menemukan bahwa surat ini adalah dari masa depan. Inti ceritanya seperti itu, berkonsultasi lewat surat, menceritakan segala macam kehidupan, tentang kehidupan. Terus nanti ada yang membalas saran-saran yang harus dilakukan apa. Nah, di belakang cover bukunya juga ada kesimpulan dari cerita di buku ini. Gue akan baca. Ketika tiga pemuda berandal bersembunyi di toko kelontong tak berpenghuni setelah melakukan pencurian, sepucuk surat misterius mendadak diselipkan ke dalam toko melalui lubang surat. Surat yang berisi permintaan saran. Sungguh aneh. Namun, surat aneh itu ternyata membawa mereka dalam petualangan melintasi waktu, menggantikan peran kakek, pemilik toko kelontong yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memberikan nasihat tulus kepada orang-orang yang meminta bantuan, hanya untuk satu malam. Dan saat fajar menjelang, hidup ketiga sahabat itu tidak akan pernah sama lagi. Jadi ada tiga pemuda nih yang setelah mereka melakukan pencurian, mereka tuh bersembunyi di toko kelontong yang bernama ya Toko Kelontong Namiya gitu. Dan mereka itu tidak tahu bahwa toko kelontong itu adalah mesin waktu, bisa dibilang mesin waktu gitu. Dan dulunya itu dipakai untuk berkonsultasi oleh orang-orang. Nah, ini yang bikin gua amazed gitu ya dengan ceritanya. Kita tuh dibawa menjelajahi waktu, dan di cerita ini tuh ada beberapa sudut pandang, tapi satu tujuan gitu, yaitu membahas si Toko Kelontong Namiya ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini, karena di sini tuh kita diperlihatkan juga ya, di dalam bukunya ada kayak balas-balasan surat gitu. Jadi kita tahu apa yang sedang yang dialami oleh si pengirim surat dan apa yang dibalaskan oleh si tiga pemuda tadi itu. Jadi si tiga pemuda ini itu masuk ke toko Kelontong Namiya yang dulunya itu adalah legendaris gitu, terkenal dengan si kakek yang suka memberikan konsultasi. Jadi kita tiap ada yang masuk ke situ itu pasti aja ada sebuah surat yang masuk ke si toko kelontong itu. Nah,
keseluruhan gue suka banget ceritanya. Kita dibawa flashback, maju mundur lah bisa dibilang. Terus ada sedihnya juga dapat. Terus masalah-masalahnya juga hampir relate seperti kehidupan nyata. Dan itu tuh ngena banget, si setiap penyelesaian masalahnya itu kena banget. Dan kita jadi mikir pas baca, oh ya benar juga, memang harus seperti itu gitu. Dan pelajaran yang bisa diambil oleh dari si buku ini adalah kita bisa bercerita dengan siapapun, kita bisa dengan minta saran siapapun, tapi tetap keputusan ada di diri kita sendiri. Oke, kesimpulannya adalah buku yang bagus, buku yang recommended banget bagi kalian yang pengen baca di masa-masa di rumah aja ini. Jadi kalian juga gak akan bosan karena kita dibawa dengan cerita yang seru dan menarik. Buku ini sangat bagus menurut gua, dari ceritanya, dari tokohnya diperkuat di setiap ceritanya, setiap tokohnya. Terus kita juga gak dibuat bingung kalau misalnya kita bacanya dengan dihayati. Kita nggak akan bingung dengan cerita yang disuguhkan ini. Kita malah jadi makin tertarik untuk terus membacanya. Dan di akhirnya kita akan, nggak, itu spoiler. Kalian harus baca dulu. Kalian harus ya gimana, kasih tahu gue kalau ada yang baca atau pengen baca nih. Nanti kasih tahu gue gimana reaksi kalian, oke, di kolom komen. Oke, mungkin gitu aja dulu kesimpulannya. Maaf banget, sorry banget, gue udah lama banget gak review buku, jadi tutur katanya berantakan. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.